pagi, Ibu. Apa kabar kalian semua? Kabar baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita masuk untuk mempelajari materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk mengantar kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik Yulita yang telah mengangkat kita dalam doa. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, teman-teman adik-adik bisa lihat gambar ini. Nah, teman-teman, listrik yang ada di rumah kita itu merupakan listrik bolak-balik. Nah, sumber listrik bolak-balik ini berasal dari generator AC yang dioperasikan oleh PLN. Listrik ini kemudian didistribusikan ke rumah-rumah melalui jaringan listrik yang dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan peralatan elektronik yang ada di rumah-rumah, seperti yang teman-teman lihat di gambar itu, seperti kulkas, televisi, lampu, dan juga kipas angin. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang listrik bolak-balik? Ketahui, Ibu. Oke, mari kita ketahui bersama. Nah, listrik bolak-balik. Nah, listrik bolak-balik atau AC yaitu listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara kontinu atau prodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Nah, besaran dalam listrik bolak-balik yaitu ada dua, yaitu arus bolak-balik, di mana arus ini yaitu arus yang nilainya berubah terhadap waktu, dan yang kedua yaitu tegangan bolak-balik, di mana tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Nah, sekarang persamaan listrik bolak-balik. Sekarang kita lanjut ke persamaan listrik bolak-balik. Nah, persamaan arus bolak-balik listrik bolak-balik itu ada dua. Yang pertama itu persamaan arus bolak-balik yaitu I sama dengan IM kali sin omega T. Dan yang kedua tegangan bolak-balik yaitu V sama dengan VM dikali sin omega T. Di mana I itu adalah arus bolak-balik, IM itu adalah arus maksimum, keduanya dalam satuan ampere, dan di mana I itu adalah arus bolak-balik, IM adalah arus maksimum, keduanya dalam satuan ampere. V sama dengan tegangan bolak-balik, VM sama dengan tegangan maksimum, keduanya dalam satuan volt. Omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan T yaitu waktu dengan satuannya yaitu sekon. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur listrik bolak-balik yaitu alat yaitu osiloskop. Nah, sekarang kita lihat bersama grafik listrik bolak-balik pada osiloskop. Kurva tegangan bolak-balik pada layar osiloskop berbentuk sinusoida atau grafik sinus. Dengan VM sama dengan tegangan maksimum, satuannya volt, VPP sama dengan tegangan dari puncak ke puncak yang nilainya 2 kali VM
dengan satuannya juga volt. Lanjut, di dalam listrik bolak-balik itu terdapat 3 nilai penting. Nah, 3 nilai penting ini yaitu yang pertama nilai efektif, yang kedua nilai maksimum, dan yang ketiga nilai rata-rata. Nah, dari ketiga nilai ini akan kita pelajari satu-satu. Yang pertama, nilai efektif. Nah, nilai efektif merupakan nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalori yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Nah, nilai efektif juga disebut sebagai RMS atau Roth Mean Square. Nilai arus dan tegangan yang langsung ditunjukkan oleh alat ukur. Nah, alat ukur di sini ada dua, yaitu yang pertama ampermeter yang digunakan untuk menunjukkan nilai arus listrik, dan yang kedua yaitu voltmeter yang digunakan untuk menunjukkan nilai tegangan listrik. Yang berikutnya nilai maksimum. Nah, nilai maksimum merupakan nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Hubungan nilai efektif dan nilai maksimum, yaitu di mana IF sama dengan IM bagi akar 2, sehingga IN sama dengan IF kali akar 2. VF sama dengan VM bagi akar 2, sehingga VM sama dengan VF kali akar 2, di mana IF yaitu arus efektif, IM sama dengan arus maksimum, keduanya dalam satuan ampere. VF sama dengan tegangan efektif, dan VM sama dengan tegangan maksimum, keduanya dalam satuan volt. Lanjut ke nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini merupakan nilai yang dianggap setara dengan nilai arus dan tegangan searah yang tetap, yang memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan nilai rata-rata dan nilai maksimum, di mana IR sama dengan 2 kali IM bagi Pi, dan VR sama dengan 2 kali VM bagi Pi, di mana IR sama dengan arus rata-rata, IM sama dengan arus maksimum, keduanya dalam satuan ampere, dan VR sama dengan tegangan rata-rata, VM sama dengan tegangan maksimum, keduanya dalam satuan volt. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian listrik bolak-balik. Rangkaian listrik bolak-balik itu rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Nah, di sini ada dua rangkaian, yaitu rangkaian murni dan rangkaian kombinasi. Rangkaian murni yaitu di mana hanya melibatkan satu komponen resistor, induktor, atau kapasitor. Dan rangkaian kombinasi yaitu rangkaian yang dimana ada dua komponen atau bisa pun ketiganya. Oke, pertama kita lihat di rangkaian murni listrik bolak-balik. Nah, dalam rangkaian listrik murni bolak-balik ini terdapat tiga rangkaian, yaitu rangkaian murni itu terdapat 3 rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian resistif, yang kedua rangkaian induktif, dan yang ketiga rangkaian kapasitif. Ya, dari ketiga rangkaian ini mari kita lihat. Masih lama kan? Oke, dari ketiga rangkaian itu mari kita lihat satu-satu. Yang pertama rangkaian resistif. Rangkaian resistif yaitu rangkaian yang terdiri atas sebuah resistor R yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan AC.
Nah, tegangan pada resistor yaitu seperti terlihat pada rumus di atas, yaitu VR sama dengan Vm kali sin omega T. Arus pada resistor yaitu I sama dengan VR bagi R sama dengan Vm kali sin omega T bagi R sama dengan Im kali sin omega T. Nah, pada resistor juga berlaku persamaan hukum Ohm, yaitu di mana Im sama dengan Vm bagi R, sehingga Vm sama dengan Im kali R, dan If sama dengan Vf bagi R, sehingga Vf sama dengan If kali R. Lanjut, rangkaian resistansi dia punya keterangannya. Nah, di mana VR itu tegangan pada resistor, Vm itu tegangan maksimum, dan Vf adalah tegangan efektif, di mana ketiganya dalam satuan volt. Dan I sama dengan arus pada resistor, Im yaitu arus maksimum, If arus efektif, di mana ketiganya itu dalam satuan ampere. R sama dengan hambatan resistor, satuannya ohm. Omega sama dengan kecepatan surut, satuannya radian per sekon. Dan T sama dengan waktu, satuannya itu sekon. Oke, sekarang hubungan arus dengan tegangan pada resistor dalam rangkaian listrik bolak-balik. Nah, teman-teman bisa lihat ada grafik yang terdapat pada rangkaian resistor. Nah, di mana grafik tersebut yaitu sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan, dan jika sudut fase sama dalam diagram Pasok akan tampak segaris. Sekarang rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC, di mana reaktansi induktif yaitu XL sama dengan omega kali L. Tegangan dan arus pada induktor yaitu V sama dengan Vm sin kali omega tambah Pi per 2, sehingga I sama dengan Im kali sin omega T. Pada induktor juga berlaku persamaan hukum Ohm, yaitu Vm sama dengan Im kali XL, sehingga VL sama dengan I kali XL. Sekarang masuk ke rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada kapasitor yang dilalui arus bolak-balik dapat didefinisikan reaktansi kapasitifnya sama dengan XC sama dengan 1 per omega C. Dan pada rangkaian kapasitif berlaku V sama dengan Vn sin kali omega T kurang Pi per 2, sehingga I sama dengan Im sin omega T. Pada kapasitor juga berlaku persamaan hukum Ohm, yaitu Vn sama dengan Im kali Xc, Vc sama dengan I kali Xc. Oke, baik. Di akhir materi ini, Ibu akan menampilkan LKPD. Seperti yang adik-adik lihat di depan ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Dan LKPD ini kalian kerjakan menggunakan aplikasi P. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu.
Oke, karena adik-adik telah mengerjakan LKPD-nya, sekarang Ibu mengambil kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan, yaitu di mana listrik bolak-balik AC merupakan listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Besaran dalam listrik bolak-balik terdapat dua jenis, yaitu yang pertama arus bolak-balik dan yang kedua yaitu tegangan bolak-balik. Alat yang digunakan untuk mengukur arus bolak-balik yaitu osiloskop. Nah, kurva tegangan bolak-balik pada layar osiloskop itu berbentuk sinusoida atau grafik sinus. Ada tiga nilai penting yang harus diperhatikan dalam arus bolak-balik, yaitu yang pertama nilai efektif, yang kedua nilai maksimum, dan yang ketiga nilai rata-rata. Yang berikutnya, rangkaian listrik bolak-balik merupakan rangkaian listrik yang terdiri satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian murni dan rangkaian kombinasi. Rangkaian murni memiliki tiga rangkaian, yaitu rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk memperluas lagi adik-adik punya kemampuan, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk adik-adik. Nanti Ibu kirimkan lewat WA ya. Oke, itu saja penjelasan materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih.